Halo Sobat Kampus, kalian tahu nggak sih, pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai sekitar 170 juta loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan juga kita temukan di sosial media. Salah satunya yaitu mencari informasi, sehingga perlu langkah yang tepat dan bijak dalam menggunakannya. Sobat Kampus, pernah denger gak sih soal spill the tea? Nah, bener banget Sobat Kampus. Spill the tea ini sering sekali kita temui di sosial media seperti Twitter. Tapi sebenarnya apa sih spill the tea itu? Spill the tea ini merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti teh tumpah. Loh, kok teh tumpah sih? Maksudnya gimana ya? Teh tumpah yang dimaksud ini bukan beneran teh tumpah ya, melainkan bahasa istilah atau bahasa slang yang biasanya digunakan oleh warganet. Menurut Merriam-Webster Dictionary, kata tea di sini berarti truth atau yang berarti kebenaran. Jadi biasanya bahasa istilah ini digunakan ketika seseorang ingin mengetahui suatu cerita atau bisa juga digunakan ketika ingin memulai pergosipan. Emang seru banget ya Sobat Kampus kalau tentang gosip-gosip itu. Tapi Sobat Kampus harus hati-hati juga loh dalam menggunakannya. Jangan sampai bergosip dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan merugikan orang lain. Oh iya Sobat Kampus, sebenarnya istilah spill the tea ini sudah diperkenalkan pada tahun 90-an dalam bukunya yang berjudul Midnight in the Garden of Good and Evil oleh Lady Chalblis, tapi baru populer pada tahun 2018. Dan bahkan biasanya spill the tea ini digunakan oleh warganet di sosial media untuk meminta penjelasan mengenai suatu peristiwa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, istilah spill the tea ini biasanya digunakan untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa seseorang. Contohnya kisah asmara atau bahkan juga tindak kejahatan seperti penipuan bahkan juga pelecehan. Tapi Sobat Kampus harus berhati-hati juga dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena jangan sampai informasi yang didapat justru adalah informasi yang seharusnya gak banyak orang tahu. Jadi Sobat Kampus harus memastikan bahwa informasi yang disebar adalah informasi atas izin yang bersangkutan dan memiliki tujuan yang baik. Dan jangan sampai juga informasi yang kita dapat justru adalah hoax dan akhirnya bisa merugikan orang lain. Aduh, gak banget deh Sobat Kampus. Istilah spill the tea ini biasanya memang digunakan untuk mencari informasi lebih detail suatu peristiwa. Tapi istilah ini apakah baik untuk digunakan? Dan apa aja sih dampak dari penggunaan spill the tea ini? Berikut penjelasannya. Alamiah manusia memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Makanya kenapa kemudian kita bisa membangun peradaban sampai sekarang itu berasal dari curiosity kita yang tinggi terhadap lingkungan sekitar kita, termasuk juga mungkin curiosity tentang orang lain gitu ya. Apa sih yang sedang dipikirkan oleh orang lain, apa sih yang sebenarnya ingin diutarakan oleh orang lain dan sebagainya. Dan itu adalah naluri alamiahnya manusia itu sendiri gitu. Jadi mungkin spill the tea ini adalah bagian dari perilakunya manusia untuk menerjemahkan rasa ingin tahu tadi gitu ya. Aduh penasaran nih sama berita ini, aduh penasaran nih sama gosip ini dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk perilaku di media sosial, nah ini sebenarnya fenomena menarik gitu ya. Media sosial telah menjadi salah satu tempat aman gitu ya bagi orang untuk menumpahkan curhatannya, menumpahkan emosi dan amarahnya gitu ya, tanpa harus merasa khawatir namanya diketahui oleh orang lain, wajahnya diketahui oleh orang lain dan sebagainya, atau identitasnya tersebar dengan orang lain. Kenapa? Karena umumnya yang menggunakan fenomena ini atau istilah spill the tea ini, mereka melakukannya anonimus gitu ya, atau tanpa nama gitu ya. Nah, saya juga sempat mendapati atau sempat bersinggungan gitu ya dengan akun-akun yang memang memfasilitasi spill the tea ini gitu. Jadi ada akun-akun khusus gitu ya di media sosial yang memberikan media gitu bagi mereka-mereka yang ingin curhat online gitu ya. Ada yang curhat soal masalah rumah tangganya, ada yang curhat cinta bertepuk sebelah tangannya, ada juga yang curhat soal hal-hal lain dan seterusnya. Dan mereka merasa aman. Kenapa? Karena anonimus tadi, identitasnya tidak
tidak perlu diungkapkan gitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang cukup menarik menurut saya di media sosial. Nah, kalau kita tarik ke dalam perilakunya gitu ya, saya juga merasa mengkhawatirkan bahwa ternyata generasi Z kita nih gitu ya, terbiasa untuk melakukan sesuatu backhanded atau di belakangnya gitu. Belum berani untuk melakukannya secara real gitu ya, tetapi melakukannya di dunia maya gitu, di dunia virtual gitu, yang mereka berusaha untuk melepaskan diri dari realitas aslinya mereka. Nah, pada satu sisi ini juga menjadi salah satu wadah yang positif, karena biasanya orang jadi lebih mudah untuk bicara kalau merasa aman gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihatnya dalam perspektif negatif, bahwa ini adalah salah satu indikasi generasi Z kita adalah generasi yang tanda kutipnya ya cukup pengecut nih gitu, beraninya cuman di belakangnya aja gitu, atau tidak berani menghadapi realitas nyatanya gitu. Dan kalau ini dibiarkan terus menerus gitu ya, efeknya bisa akan sangat panjang gitu. Kita bisa bicara mulai dari hoax yang berkelanjutan misalkan, atau bicara sama perilaku yang saling menjelekkan di media sosial hanya karena merasa aman gitu ya, atau perilaku-perilaku yang sifatnya bullying, diskriminatif terhadap orang lain hanya karena dia merasa bahwa ini adalah tempat yang aman gitu ya, tempat yang identitasnya tidak akan terbongkar. Jadi ya kembali lagi, efeknya sebenarnya tetap ada dua, baik positif maupun negatif, dua-duanya bisa kita lihat gitu. Nah, bagaimana mengatasinya kembali lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Bagaimana cara kita kemudian menggunakan fasilitas Spill the Tea ini untuk sesuatu yang mungkin lebih positif untuk diri sendiri dan bukan untuk negatif terhadap orang lain. Dalam setiap tindakan atau fenomena pasti ada dampak positif dan juga negatifnya. Jadi kita dituntut untuk berhati-hati dan juga bijak dalam bermedia sosial, karena rekam jejak digital tidak mudah begitu saja hilang. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan justru merugikan diri kita dan juga orang lain. Saya Delisandra Afwa beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar Sobat Kampus gak ketinggalan untuk nonton tayangan-tayangan dari Untirta TV. Sampai jumpa di InZone edisi selanjutnya. Bye!